Assalamualaikum, konnichiwa. Halo gengs, kali ini aku mau lanjutin cerita yang kemarin tentang yang pertama itu cerita awal kehamilan aku di Jepang, dan yang kedua tentang proses persiapan menjelang persalinan, dan yang sekarang part 3-nya, part terakhir dari cerita ini tentang pengalaman melahirkan di Jepang saat pandemi. So, buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke, pertama itu, waktu itu hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020. Aku sama suami jam 4 gitu, 4 sore. Kebetulan usia kandungan aku udah 38 minggu saat itu, dan aku sama suami masih sempat jalan-jalan karena nggak ada kerjaan juga di Apato, nggak tahu mau ngapain, jadi kita masih jalan-jalan sambil beli perlengkapannya Kenan. Waktu itu perut aku udah mulai mules, udah mulai sakit gitu, tapi aku masih tetap keluar, tetap jalan-jalan sampai jam 8, masih sempat gonta-ganti toko. Lalu terakhir kita pergi makan, dan sampai di tempat makan juga makanan aku udah nggak sempat habis gitu karena sakitnya udah nggak ketahan, udah kayak 5 menitan gitu balik lagi sakitnya. Jadi inisiatif kami pulang ke Apato. Sampai di Apato itu jam 9 malam gitu, dan aku ngecek tanda kalau udah ada tanda gitu, udah mau menjelang lahiran, ternyata udah ada. Lalu aku sama suami udah inisiatif telepon keluarga yang di sini, telepon papa mertua, telepon tante, telepon omnya suami yang di sini semua. Kalau dimana aku sekarang udah lagi kontraksi, biar nanti kalau kenapa-kenapa mereka udah tahu kalau kita udah di rumah sakit. Dan aku juga udah telepon keluarga, semua keluarga yang ada di Indonesia, buat ngasih tahu kalau dimana aku lagi kontraksi. Belum lama aku selesai telepon keluarga, tante sama omnya suami aku udah datang di Apato, nanyain keadaan aku kayak gimana, ngecek keadaan aku, dan kata mereka kita harus ke rumah sakit sekarang karena sakitnya udah gak ketahan. Oke, tante sama suaminya langsung telepon pihak rumah sakit, karena di sini itu sebelum ke rumah sakit kita harus telepon dulu pihak rumah sakitnya kalau dimana itu kita udah rasain sakitnya tuh kayak gini, karena nanti kalau kita pergi langsung terus sakitnya itu pas di rumah sakit masih jarang datang gitu, kita disuruh balik lagi, disuruh pulang lagi, kan ribet. Jadi kita telepon dulu pihak rumah sakitnya, dan ternyata kata pihak rumah sakit aku udah bisa ke rumah sakit karena sakitnya udah bolak-balik datang lagi tiap 5 menit. Jadi aku, suami, sama tantenya suami aku langsung ke rumah sakit. Belum sampai di rumah sakit, 5 menit sebelum sampai di rumah sakit itu ketuban aku udah pecah di dalam mobil. Dan sampai di rumah sakit, kata satpamnya suami sama tante gak bisa masuk, jadi aku langsung diambil sama perawat. Kebetulan UGD-nya kan lantai 1, dan untuk proses persalinannya itu semua di lantai 5 di rumah sakit yang itu. Jadi perawat datang bawa kursi roda, aku naik kursi roda dan berpisah sama suami dan tante aku. Sampai di lantai 5 aku langsung dicek kandungan, udah dicek pembukaan berapa dan lain sebagainya. Posisi suami sama tante aku lagi nunggu di bawah, kalau kenapa-napa kan ntar kita balik lagi, pulang lagi kalau kontraksinya masih lambat gitu. Tapi ternyata kata perawat pembukaannya udah pembukaan 6, jam 11-an gitu. Dan perawatnya langsung telepon suami sama tante aku yang di lantai 1 bahwa di sini pasien udah bisa menginap. Jadi suami sama tante aku disuruh pulang karena biar mau gimana pun suami sama tante aku nggak bisa ke atas, nggak bisa lihat aku buat lahiran. Habis dicek itu pembukaannya dan sebagainya itu, aku langsung diantar ke kamar yang buat kontraksi. Kebetulan di rumah sakit ini kamarnya itu udah, kita nggak langsung ke kamar pasien gitu, jadi kita pertama ke kamar kontraksi dulu, habis kamar kontraksi baru kita ke kamar persalinan, terus habis kamar persalinan ke kamar pasien. Jadi sementara ini aku masih di kamar kontraksi. Di kamar kontraksi ini aku langsung digantiin baju sama perawatnya, kayak daster gitu yang punya rumah sakit. Langsung disuruh ganti baju, dipasang alat untuk pendeteksi detak jantungnya si bayi yang di dalam perut. Sambil dideteksi detak jantungnya si bayi itu aku nggak tidur di tempat tidur gitu karena rasanya itu sakit banget. Jadi aku sambil jongkok, dan di sini perawatnya
nggak ngelarang aku, karena posisi yang enak itu aku kayak jongkok. Kalau mau tidur rasanya itu sakit banget, jadi aku kalau jongkok sakitnya itu kayak berkurang. Dan lagi sakit-sakitnya itu perawatnya, alhamdulillah pelayanan mereka itu kayak keluarga. Perawatnya yang elus-elus belakang aku. Lalu setelah dipasang alat-alat itu, tiba-tiba dokter udah bawa aku ke kamar bersalin. Jam 12-an gitu, dokter udah bawa aku ke kamar bersalin. Katanya aku udah pembukaan lengkap, udah pembukaan 10. Nah, di pembukaan 10 itu aku udah di kamar bersalin, dan aku nggak tahu mau ngeluh sama siapa. Nggak ada siapa-siapa yang di samping, hanya ada perawatnya kebetulan 2 orang yang jagain aku. Terus nggak lama kemudian jam 00.21 Kenan lahir, alhamdulillah, dengan keadaan selamat, sehat, tidak kurang satu apapun. Pas Kenan lahir, kebetulan dokter yang megang aku itu ada 2 orang, sama perawatnya juga 2 orang. Dokter sama perawatnya kompak langsung bilang, "Oh Medeto." Saat itu aku udah kayak nggak tahu mau ngapain, aku mau nangis, mau ngapain. Nggak ada keluarga di samping, nggak ada siapa-siapa pun yang aku kenal, yang ada tuh hanya perawat sama dokternya. Perawatnya langsung bilang, "Telepon suami gini. Aku langsung video call sama suami sama tante aku udah di rumah kebetulan, dan aku langsung video call sama mereka. Di rumah sakit juga pas lahir itu langsung difoto sama bagian rumah sakit. Fotonya kayak gini. Ini dikasih dari pihak rumah sakit, foto pertamanya Kenan. Sementara aku masih dijahit sama dokternya karena kebetulan ada robekan dikit gitu. Sambil dijahit aku udah nggak ngerasain sakitnya yang dijahit, karena aku lagi fokus video callan sama suami sama keluarga, kasih lihat Kenan kayak gimana. Jadi sakit yang mau jahit itu aku udah nggak ngerasain, karena gimana ya rasanya itu, mau nangis sedih, nangis bahagia udah campur. Karena mau sedih nggak ada siapapun yang lihat, suami juga nggak boleh lihat Kenan, nggak boleh ada keluarga siapapun yang boleh datang, jadi hanya aku dan Kenan aja yang di situ sama perawatnya. Sementara aku lagi dibersihin sama perawat, dilap semua badan aku, pakai segala macam, pakai tisu basah gitu, dilap, dibersihin, dipakein baju, dipakein popok sama perawatnya. Pokoknya mereka yang ngelayanin aku dari hal kecil sampai hal besar, pokoknya mereka semua yang ngelayanin aku. The best banget, gengs. Setelah semuanya udah selesai, aku langsung dibawa sama perawatnya di kursi roda, didorong ke kamar pasien. Sambil ke kamar pasien, aku dijelasin tempat-tempat mana yang akan aku datangi nanti. Aku dikasih tahu gitu, ini ruangan baby room, ini ruangan tempat untuk santai buat telepon-teleponan gitu, karena aku di sini pilih kamarnya itu yang satu kamar 4 orang. Jadi nggak boleh telepon di dalam, nggak boleh ribut di dalam kamar gitu, jadi harus telepon di ruang telepon khusus, di ruangan terbuka gitu, ruangan istirahat, ruangan santai-santai. Selain itu juga aku dijelasin soal kamar mandi di sini juga kita dikasih kayak papan nama gitu, nama kita yang ada magnetnya gitu. Jadi kalau kita misalkan mau mandi misalkan aku mau mandi jam 12 nih, aku tempel nama kita di depan kamar mandi yang ada jam 12-nya. Jadi biar nanti pasien yang lain lihat kalau di mana jam 12 itu udah ada orang yang booking buat mandi di situ. Dan mandi di kamar mandi yang di rumah sakit ini waktunya itu 45 menit. Jadi kita bisa lama di dalam juga. Sampai di kamar pasien kita langsung dikasih kertas. Kertasnya itu jadwal kayak gini. Jadwal kita dari semenjak kita datang ke rumah sakit sampai nanti kita mau keluar, kita mau ngapain aja. Jadi kita udah tahu kita mau ngapain aja selama dalam rumah sakit. Kita dikasih juga kayak kertas buat list gitu. Di situ kita tulis setiap jam 6 sama jam 2 kita langsung ukur suhu tubuh kita dan suhu tubuh si bayi, dan kita tulis di situ. Kebetulan di situ juga kita dikasih pengukur suhu gitu. Jadi kita langsung cek tiap jam 6 pagi sama jam 2 siang. Lalu kita juga disuruh tulis yang di situ dalam satu hari itu kita berapa kali buang air kecil sama berapa kali buang air besar. Dikasih juga kertas yang checklist itu, tapi buat si bayi
Kertasnya ditaruh di bawah tempat tidurnya si bayi. Di situ kita disuruh cek buat jam berapa buang air kecil dan jam berapa buang air besar. Kita langsung cek. Lalu jam berapa bayi nyusu. Terus dikasih kode kalau dia nyusu formula atau ASI gitu. Kalau kita mau ngecek apakah bayi udah buang air kecil atau belum, popok-popoknya di sini tuh kayak gini. Di tengahnya gitu, di tengahnya gitu ada garis warna kuning ini. Nanti kalau garisnya udah berubah warna biru, berarti si bayi udah buang air kecil. Sambil mau ngecek juga yang catatan yang tadi, perawat juga akan ngecek sakit perut kita gitu masih ada, rasa sakitnya itu masih kayak gimana, ditanya dari 1 sampai 10 sakitnya masih di angka berapa. Terus dicek juga ASI kita itu lancar apa belum gitu. Perawatnya akan pijit ASI kita biar nanti keluarnya banyak. Lalu perawatnya juga tanyain makanan yang kita makan tadi habis atau masih ada sisa gitu. Kalau masih ada sisa, berapa persen gitu sisanya, nanti mereka catat semua. Kebetulan di rumah sakit itu kita 3 kali makan. Sarapan jam 8, makan siangnya jam 12, dan makan malamnya jam 5. Jadi sarapan di rumah sakit itu kayak roti gitu, roti tawar sama sup-supnya yang sup-sup ala Jepang gitu. Terus makan siangnya makanan berat, dan makan malam juga kayak makanan berat gitu di sini. Dan di sini mah untuk makanannya gitu, untuk minuman kan kalau kayak kita mungkin harus minum air hangat nih biar nanti asinya deres gini. Di sini aku kemarin tuh minum, mereka pernah ngasih minuman yang kayak ada gasnya gitu tuh, terus dingin juga. Untuk susunya juga mereka ngasihnya yang susu udah dingin, yang kayak dari kulkas gitu. Untuk di baby roomnya juga itu kita kasih nyusunya itu di baby room. Susu yang dipilih itu untuk susu formulanya gitu, di sini mereka kayak susunya udah cair, udah ada air. Nggak, kalau kita nggak pakai serbuk susu gitu, udah jadi air gitu. Terus ditaruh di wadah-wadah di dalam dotnya si bayi yang besar-besar gitu, dan disimpan semua di dalam kulkas. Nanti kalau misalkan kita mau ambil susu buat si bayi, kita hanya ambil yang besar gitu, terus disalin di dot-dot yang kecil. Semua dotnya udah disediakan di baby room. Dot yang kecil udah disterilkan juga, dan juga kita langsung ambil. Di situ ada kertas kecil gitu yang ada ikatan karetnya gitu, kita ambil, itu adalah nama kita, terus kita taruh di botol susu, dan kita salin susu yang di dalam kulkas yang banyak itu, kita salin sesuai porsinya si bayi. Lalu kita kasih minum si bayi. Jika masih ada sisa, kalau ingin mau disimpan lagi, kita tutup dan simpan dalam kulkas, karena itu kan udah ada nama kita. Jadi nanti kalau kita masih mau ngambil lagi, kita ambil lagi yang sisa yang tadi, terus kita tinggal panaskan. Lalu kalau misalkan kita mau kasih ASI juga, kita kasih ASInya di situ. Tiap kita mau datang ke baby room, satu perawat akan ikut mau periksa porsi ASI kita itu apa lancar. Mereka akan periksa, mereka akan cek. Nanti kita disuruh pakai ASI dulu. Nanti kalau asinya nggak cukup, nanti perawatnya bilang kita ambil aja susu yang ada di kulkas tadi. Jadi sini tuh kita bisa tahu porsi ASI kita itu kayak gimana, karena perawat langsung yang ngecek. Terus juga di sini mereka kasih tahu kalau mau kasih ASI, habis dikasih ASI, si bayi harus dipeluk kayak gini, terus ditepuk-tepuk belakangnya sampai bersendawa, baru bisa dikasih tidur. Di rumah sakit juga kita bakal ada jadwal yang tadi itu. Di jadwal itu kita disuruh ada yang nanti hari ke-3 mungkin atau ke-4 kita disuruh mandiin si bayi. Nanti di situ perawatnya akan kasih tahu cara-caranya juga. Jadi kita itu kayak lagi kursus buat ngurus bayi di rumah sakit itu selama 5 hari. Lalu untuk baju-bajunya juga si bayi, untuk baju yang di rumah sakit itu bayi pakai baju kayak kimono gitu. Jadi semua baju yang dipakai selama di rumah sakit itu baju kimono, baju yang ada di rumah sakit. Jadi kita nggak boleh bawa baju yang dari luar.
Jadi kita pakai baju yang di rumah sakit. Jadi kalau kita misalkan mau gantiin bajunya si bayi, kita bisa ke baby room aja. Terus di situ udah ada lemari buat baju sama handuk-handuknya si bayi. Udah lengkap. Pas abis lahiran aku juga dikasih kayak gini. Ini telapak kakinya Kenan. Dan di sini ada nama-namanya, kayak kartu ucapan gitu, ucapan selamat dari rumah sakit. Setelah semuanya selesai di rumah sakit, hari terakhir aku tinggal check up terakhir, pemeriksaan tentang keadaan aku, jahitan aku semua dicek, perut aku, dalam perut aku semua dicek. Terus aku udah siap-siap keluar, nanti suami yang jemput. Sebelum suami jemput, suami harus ngurus dulu administrasinya di bawah di lantai 1, lalu jemput aku ke lantai 5. Dan kali itu aku lahiran normal dalam keadaan tengah malam jam 00.21, juga di hari libur, di hari Minggu aku lahirannya. Jadi biayanya itu ini 742.440 yen atau sekitar 98.600.000 sekian kurang lebih. Dan karena dapat potongan dari pemerintah yang tadi yang cerita sebelumnya aku bilang, kita tuh dapat potongan kayak 420.000 yen. Ini potongannya di sebelah. Jadi aku sama suami tinggal bayar yang ini 321 atau sekitar 42 juta kurang lebih. Karena aku lahiran di hari libur dan jam di luar juga jam kerja. Udah tengah malam, hari libur juga, jadi biayanya mahal. Kalau misalkan aku lahirannya di hari kerja, mungkin harganya nggak sampai segini. Karena kalau aku lahirannya di hari kerja, perawatnya itu nggak dihitung lembur gitu. Tapi karena aku lahirannya hari Minggu jam 00.21 tengah malam, jadi biayanya segitu mahalnya guys. Karena kalau kita lahiran di hari libur, di jam juga yang tengah malam kayak gitu, hokenya itu nggak ke cover sama biaya yang tadi. Biaya lahiran sesar di sini tuh lebih murah daripada lahiran normal. Misalkan kalau kita mau lahiran sesar, kita kan juga bisa pilih waktunya di hari kerja, dipilih jamnya juga di jam kerja, jadi kita bisa tahu pengeluaran kita lebih murah. Karena kalau lahiran normal kan kita nggak tahu kita mau kontraksi jam berapa, mau pembukaan lengkapnya jam berapa, mau lahirannya jam berapa, kita juga nggak tahu. Tapi kenapa aku pilih lahiran normal daripada lahiran sesar? Karena di sini itu di Jepang kan ada 4 musim. Ntar kalau musim dingin itu aku takut perut aku bakal sakit karena jauh dari keluarga juga, hanya ada suami. Ntar kalau kenapa-napa aku juga yang ribet sakitnya. Jadi aku lebih baik pilih lahiran normal. Karena lahiran normal aku rasa simple, cepat, pemulihannya itu cepat kalau lahiran normal. Tapi kalau lahiran sesar pemulihannya kan lama, jadi ya udah aku tetap ngeh ke lahiran normal. Keadaan aku selama di rumah sakit 5 hari. Setelah itu suami udah bayar administrasi dan sebagainya, aku langsung keluar dari rumah sakit, dijemput sama suami di depan pintu juga, nggak boleh masuk sampai ke dalam kamar, hanya dijemput di depan pintu juga. Aku sama Kenan, karena keadaan saat itu juga corona lagi naik-naiknya, 2020 tahun corona. Aku disuruh balik lagi 1 bulan kemudian ke rumah sakit untuk check up aku, sama check up juga keadaan Kenan. Terus kita juga ada kunjungan dari Yakuba, kunjungan dari pemerintah setempat, langsung mereka datang ke rumah, mereka datang ke Apato, tanya-tanyain keadaan aku, mau lihat perkembangannya bayi aku gimana, kayak mereka mau ngecek gitu apakah bayi kita itu sehat, nggak kenapa-napa. Mereka mau ngecek apakah kita bisa ngurus bayinya di sini. Pokoknya mereka di sini mau mastiin kalau kita itu bayinya itu benar-benar dijagain gitu. Dan terakhir setelah semuanya selesai, suami tinggal ngurus berkas-berkasnya Kenan, karena di sini kan kita pendatang, kita di sini pakai visa, jadi
kita harus ngurus semua berkas yang berkaitan dengan izin tinggalnya Kenan di sini. Jadi kita kayak dikasih surat gitu dari rumah sakit yang harus dilaporkan ke Yakuba dalam kurun waktu 2 minggu, nggak boleh lewat dari 2 minggu. Nanti kita disuruh lapor ke Yakuba bahwa di sini aku udah lahiran. Kita kasih suratnya ke Yakuba, nanti Yakuba akan proses Kenan langsung masuk ke daftar kartu keluarganya kita. Lalu dari situ suami langsung juga ke bagian imigrasi buat nanti bikin visanya Kenan. Pas habis lahiran gitu, suami yang bolak-balik ke Yakuba, ke kantor imigrasi buat ngurus segala macam berkasnya Kenan sampai dikeluarin KTP-nya Kenan, berarti Kenan udah bisa tinggal di Jepang. So, videonya sampai di sini dulu. Jika ada yang salah kata sama video ini, ada yang kurang atau ada apapun itu yang bermasalah sama video ini, saya mohon maaf. Gomenasai, Kenan udah nangis. Dan sorry. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like video ini jika kalian suka sama video ini. Share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. So, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.